Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal arda mihada wal jibala autada wa khalaqa lana azwaja wa ja'alan nawma thubatan wal laila libatha wan nahara ma'asha wa bana fawqana sab'an shidada wa anzala minal mu'sirati ma'an thajjajan liyukhrija bi habban wa nabata. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil karim khatamil anbiya imamur rusul Muhammad ibn Abdillah والذي قام برفع الناس من عودية الغباوة إلى العالم المعلومات وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد إخواتي في الله hadirin dan hadirat sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini Allah masih memberikan kita keluangan waktu untuk hidup di bumi Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita keluangan waktu untuk bisa berpartisipasi dalam pengajian ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah dalam kehidupan kita sehingga kita selamat dunia dan akhirat dan bertemu dengan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya salawat salam sama-sama kita sanjung sajikan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pencerah, pemilik pengetahuan, penyampai pengetahuan kepada kita, lewat risalah yang diembannya kita terselamatkan daripada dunia hitam, kita terselamatkan daripada hal-hal yang tidak benar, dan kita mudah-mudahan juga akan terselamatkan daripada api neraka jahanam nantinya. Maka berselawatlah kepada baginda Rasul sebagai bentuk rasa terima kasih kita atas apa yang telah diperjuangkan dan diamalkan Rasulullah sehingga sampai ke tempat kita ini, dan kita pun akan selamat selama-lamanya nanti. Hadirin dan hadirat sidang jamaah pengajian rahimakumullah. Hari ini atau malam ini insyaallah kita akan bercerita sedikit tentang pengikis keimanan, hal-hal yang bisa mengikis keimanan kita. Karena saat ini ketika kita hidup di era atau di ujung dunia, seakan-akan keimanan kita dan iman tersebut hanya milik orang-orang tua saja, sementara mereka para remaja, anak-anak muda seakan menunggu masa tua tersebut. Sajalah kita naik taubat saat umur kita sudah 60 tahun ke atas. Nanti sajalah kita pol-polan, nanti kita sholat saat umur kita sudah 70-an. Nanti sajalah. Jadi semua nanti sajalah. Padahal umur tersebut itu tidak diukur daripada masa kita. Ajal tersebut akan datang kapanpun Allah kehendaki. Nah, karenanya kita lihat beberapa pengajian-pengajian hampir mayoritas itu diisi oleh orang-orang yang umurnya sudah 50 tahun ke atas, setengah abad ke atas. Maka bersyukurlah kita pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kekuatan. Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga dengan kekuatan dan kesehatan tersebut kita mampu untuk mau mencicipi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang apa saja sebenarnya yang menjadi pengikis keimanan kita, atau hal-hal apa saja itu yang sekarang membentang di hadapan kita, dan hal tersebut itu bisa mereduksi tingkat derajat keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama di sini adalah al-jahlu, kebodohan. Arti kebodohan di sini adalah tidak mau mengupdate ilmu-ilmu keagamaan, tidak berencana untuk memperbaharui pemahaman-pemahaman yang keliru, dan tidak mau juga untuk menelaah kembali apa yang sudah menjadi aset masa lalu dalam pengetahuan tersebut. Sehingga ketika kita di pengajian masa lalu, masa kecil kita, umur kita sebelum balik tersebut, itu menjadi khasanah kita dan kita pertahankan sampai kita umur sudah balik.
Padahal kadangkala pemahaman kita terhadap keagamaan pada dan masa ketika proses pembelajarannya pun itu dengan proses pembelajaran gaya anak kecil. Tapi pasca balik kita tersebut, kita sudah dicekoki dengan pendidikan-pendidikan dan kita sudah ditransformasikan pendidikan-pendidikan agama ini yang mumpuni. Tapi kita tidak lagi mengupdate ilmu tersebut. Maka sebenarnya ilmu tersebut mesti diupdate kembali, mesti diperbarui. Karena tanpa diperbarui maka kita akan tenggelam dalam masa lalu kita, tenggelam dalam problematika pada masa silam tersebut. Sehingga kita tidak bisa melakukan sesuatu sesuai dengan zamannya. Maka pada saat itu, mengajari anak kita pun kita harus sesuaikan dengan umur dan masanya. Alimu auladakum hasba zamanihi. Jadi kalau kita mengajari anak kita pun, kita juga harus bisa mengajarkan sesuai dengan zamannya. Pun, bagaimana kita mengupdate ilmu kita juga, sehingga kita tidak terjadi kejahilian dalam pemikiran kita. Apa yang terjadi? Karena tidak ada musibah yang paling besar menurut Imam Ali bin Abi Thalib kecuali adalah musibah berupa kebodohan tersebut. Tidak ada musibah yang paling besar illa kecuali musibah kebodohan itu. Peradaban tidak akan pernah maju tanpa ada pendidikan. Dan pendidikan pun tidak akan pernah muncul tanpa ada si pembelajar. Nah, karenanya Islam ini akan maju apabila kita juga mau untuk belajar mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Ini persoalannya kan ilmu kita sudah kita cukupkan dengan apa adanya saja. Padahal umur kita bertambah terus. Maka kebodohan yang seperti ini yang semestinya harus kita pindahkan. Beda dengan jahiliyah zaman-zaman Rasulullah. Ya. Jahiliyah mereka itu karena akhlak mereka jahil. Tapi pendidikan mereka hebat. Syair-syair mereka yang mereka kumandangkan, mereka tempelkan di balik pintu Ka'bah tersebut, itu mantap-mantap. Itu mengalahkan Romawi, mengalahkan Yunani. Tapi bodoh mereka adalah karena mereka tidak mau mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita saat ini sudah mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak mempelajari aspek-aspek yang melingkupi keesaan tersebut. Sehingga kadang-kadang tanpa sadar kita telah melakukan hal-hal yang tidak benar dalam agama kita. Yang kita pikir itu sudah iya. Maka mempertahankan kebodohan yang seperti itu adalah merupakan pengikis keimanan kita. Kaji Taput Said mengatakan yang kana mandang. Dan ini berbahaya. Nah karenanya, datang kita ke pengajian ini, datang saja sudah dapat pahala. Apalagi kita mendapatkan ilmu pengetahuan. Ini maaf cakap saja. Cara wudhu yang benar saja barangkali kita sudah lupa. Cara wudhu saja kadang-kadang kita sudah lupa. Atau yang lebih fatal lagi, maaf, mandi wajib saja kadang kita sudah lupa. Bagaimana play tersebut? Sekarang surjanggi sudah ada, apa namanya itu? Shower itu sudah ada. Kalau dulu pakai timba, watek kendang, baju sam kena langsung dia sengaja langsung. Tapi ini shower yang trap tabuka, berat aja ini, panjang ini, tiban caranit. Jadi Islam tersebut sebenarnya agama modern. Tapi kitanya itu yang tidak modern, tidak mengupdate pengetahuan kita. Memakai baju juga seperti itu. Sekarang bagaimana model-model baju seperti itu? Sehingga kadang-kadang dengan gara-gara baju tersebut kita bermusuhan. Kenapa? Karena kita bermusuhan pada lapeknya, bukan pada substansinya. Substansi menutup aurat. Persoalan warna dan persoalan cara memakainya dan persoalan bentuk baju tersebut itu terserah itu. Yang penting menutup aurat. Nah, sementara ada baju yang memang hebat, modern, tapi tidak menutup aurat, tembus pandang, itu pula yang tidak dipermasalahkan. Akibat apa? Karena kebodohan kita. Maka hancurkan kebodohan tersebut dengan pengetahuan. Hancurkan kebodohan tersebut itu dengan pendidikan. Hancurkan kebodohan tersebut dengan mengetahui sesuatu yang tidak kita ketahui. Maka Imam Ali memperingatkan pada kita, yang saya katakan, tidak ada musibah yang paling besar bagi umat Islam kecuali musibah kebodohan tersebut. Pertama. Yang kedua, pengikis keimanan kita adalah ria.
Ria adalah sifat terlalu membanggakan diri sehingga kita lupa dengan diri kita sendiri. Kalau bahasa sekarang, memamerkan diri. Jadi pamer kepada tempat yang tidak sesuai. Tapi kalau memamerkan untuk bisa memancing orang berbuat baik, itu tidak apa-apa. Contoh, misalnya ini ada kota amal seperti itu. Tidak ada satupun itu yang boh pengenan. Tiba-tiba ada satu orang, dia mengambil duit dan mengatakan, "Hai bro, aku tertuh riba apa? Kusumbang." Niatnya bukan untuk ria, tetapi untuk apa? Niatnya untuk diikuti, untuk pembangunan masjid misalnya. Maka dicorok ke situ. Itu untuk pembelajaran. Tapi kalau memang ria tersebut, dia taruh cuma 50.000 dan kemudian dibilang-bilang atau dikatakan ke sini kemana, itu sampai dipamerkan kemana-mana. Dan itulah ria. Dan ria itu adalah bisa membunuh sifat keimanan kita. Ria tersebut itu bisa mengikis pahala-pahala yang kita lakukan. Pahala-pahala yang kita kumpulkan itu bisa sirna semuanya. Maka sesungguhnya jangan sampai kita ria. Kenapa? Karena ria tersebut salah satu daripada sifat orang-orang munafik. Cobalah lihat. Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, "Innal munafiqina yukhadi'un Allah." Sesungguhnya orang-orang munafik tersebut itulah mencoba untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Yukhadi'un Allah, untuk membohongi Allah Subhanahu wa taala. Padahal wahwa khadi'uhum, padahal mereka sendiri itu yang menipu mereka diri sendiri. Wa idza qamu ila shalah qamu qusala. Apabila orang-orang munafik itu salat berjamaah, itu kalau sendirian itu qamu qusala. Mereka berdiri malas-malasan. Tapi kalau lagi berjamaah di depan tersebut, seakan khusyuknya 17 malaikat. Tapi kalau sendirian, cepat sekali itu, 2 menit selesai. Tapi kalau depan orang itu sampai 15 menit baru, luar biasa. Nah itu namanya ria, karena depan orang. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala yang mengungkapkan sendiri tersebut. Jadi wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jadi untuk apa? Seagar dilihat oleh manusia, yarauna annas, supaya dilihat oleh manusia. Dan ini berbahaya. Maka sifat ria ini bukan hanya bisa membahayakan kita sendiri, tapi juga bisa meruntuhkan peradaban umat. Kita bisa lihat bagaimana peradaban Andalusia. Peradaban Andalusia itulah peradaban yang 7,5 abad tersebut itu bercokol di muka bumi ini dan susah untuk dikandaskan oleh siapapun. Tapi apa yang terjadi? Yang pertama karena kesombongan para intelektual. Yang kedua, karena keriaan para penguasa pada saat itu. Rianya para penguasa memamerkan harta-hartanya, memamerkan keagungan kekuasaannya. Apa yang terjadi akhirnya? Allah ngelengkop memandum, akhirnya Spanyol itu tidak lagi dikuasai oleh orang Islam. Saat ini, Indonesia ini, yang pertamanya 95% Islam. Tapi apa yang terjadi sekarang? 81% sekarang kita tinggal. Tunggu 15 tahun lagi nanti. Bisa tadi tinggal 70%. Dan tunggu 25 tahun lagi. Bisa jadi 50%. Nah Ustaz, tapi kan ada hadis mengatakan bahwa Islam tidak akan habis. Iya, betul. Tapi tidak ada jaminan kalau di Indonesia ini Islam ini tidak akan hilang. Rasulullah mengungkapkan bahwa Islam tidak akan pernah habis di muka bumi ini, bukan di Indonesia. Tapi kalau kita ini sebagai umat Islam, sebagai umat Rasulullah SAW tidak menjaga kualitas keimanan kita, kualitas keilmuan kita, hati-hati. Tahun 80-an sekelum 5% dayanya. Yang udah pada ika 2022, 80, 50 tahun kemudian. 30 tahun setelah tahun 80-an, kita sekarang tinggal 81%. Hasil riset. 81% itu bukan Islam yang taat itu. Sudah masuk semuanya itu. Islam perampok kena, Islam pencuri kena, Islam koruptor ini, Islam cimu-cimuinan, semua itu termasuk Islam taat seperti kita. Tapi kalau dipilah-pilah lagi, saya yakin kayaknya 20% yang ada yang
yang taat. Kalau seperti ini, mau dibawa kemana bangsa kita ini? Hati-hati. Makanya hindari ria tersebut. Jangan langsung kita mengatakan, boh kamu di Aceh, Islam cukup luar biasa. Siapa bilang seperti itu? Gerakan kristenisasi di Aceh sekarang sudah hampir mencapai puncaknya. Oh karena orang luar, siapa bilang orang luar? Awak rawatnya. Fasih kali bicara bahasa Aceh. Ketika dideteksi, kau mau tangan ini. Tangan selatan lo. Awak kampung. Alumida ya halau. Wateta telusuri ternyata kaide di Pandiraja. Bahasa Aceh fasih. Nah kalau seperti itu jangan salahkan orang lain. Kita jangan bangga dengan masa lalu. Tapi kita harus bisa mempersiapkan masa akan datang. Siapa yang siapkan? Anak didik kita, anak-anak kita. Karena mereka adalah generasi penerus kita. Kita sudah 50 tahun ke atas, tidak ada lagi. Tapi manusia seperti ini, yang muda-muda sepertinya harus bisa menyiapkan diri. Dan dia pun nanti akan habis juga. Maka kita harus bisa mempersiapkan secara berkelanjutan. Dan ini yang hampir-hampir kita tidak punya. Sibuk saja dengan politik kita. Yang gop presiden yang sibuk dengan. Jadi nggak usah sibuk, tapi sibuklah dengan taklim-taklim seperti ini sehingga kita bisa mempersiapkan anak-anak kita. Yang paling berbahaya sekarang ini dua hal. Yang pertama adalah HP bagi anak kita. Yang kedua adalah sabu-sabu. Nih Pak, nih sabu-sabu di Aceh ini banyak juga. Paling berbahaya. Anak-anak kecil belum sekolah saja, baru umur 2 tahun sudah periksa dengan HP. Syahadat dia belum tahu. Syahadat tentang asyhadu enggak apa-apa sih. Tapi HP mainnya paling fasih. Siapa yang salah seperti itu? Anamin hana salah, urung ci yang salah. Yang berdoa HP pi urung ci pi. Harus yang menyukai yang harus yang seperti ini. Ini apa namanya ini? Vivo, Android. Ya, yang titun hanya beliau. Yang benar game. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak lama lagi nanti ya. Jadi karena kita ria dengan masa lalu, ria dengan kehebatan provinsi kita, akhirnya kita lupa dengan substansi keimanan kita dan berbahaya. Hati-hati. Kenapa? Karena ini ria tersebut salah satu supaya perusak keimanan kita. Yang ketiga, berburuk sangka. Buruk sangka. Ini adalah salah satu hal yang bisa merusak keimanan kita dan sekaligus bisa mengikis keimanan kita. Apa maksud berburuk sangka? Apapun yang kita kerjakan atau apapun yang dilakukan orang lain, kita selalu curiga dengan dia. Dengan anak kita, curiga juga. Jadi kalau kecurigaan ini yang kita lakukan dan selalu kita kampanyekan, lantas di mana ketenangan yang ada? Maka karenanya berburuk sangka tersebut adalah suatu perbuatan sia-sia yang hanya menimbulkan dosa bagi pelakunya. Kita salam-salaman dengan saudara kita. Dalam kita nyopu ya selamat rokok. Ada saja curiganya. Kalau lebaran kita pun ada shalom, com-com dan seperti itu. Tapi kadang-kadang kala com-com tersebut aneh. Kebangat mendeng. Kenapa? Karena engkau kamu ada syah. Jadi kalau kita berburuk sangka seperti itu, akhirnya yang terjadi apanya? Kehancuran bagi diri kita. Dan iman kita juga akan hancur. Kalau iman kita sudah hancur, maka yang terjadi adalah kealpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Cobalah kita lihat satu matan kitab dari kitab Hilyah Al-Auliya wa Tabaqatul Alfiyah atau Imam Abu Naim Al-Asfahani. Beliau mengungkapkan bahwa ada seorang sahabat itu namanya Bakar bin Abdullah. Idza ra'a syaikhan qala hadza khairu minni. Jadi Syekh Abu Bakar bin Abdullah itu mengatakan idza ra'a syaikhan faqala
Hada khairun minni. Apabila kalian urung duha, maka kau pikirnya, cukup jai pahala kau yang. Luar biasa ibadah kau yang. Tapi bagaimana saya ini? Jadi dia selalu membandingkan kebaikan. Orang tua ini baik sekali orangnya, banyak kali pahala. Kapan saya bisa seperti itu? Tapi sebaliknya, wa idza ra'a syaban, ketika dia melihat anak muda yang kecil, dia selalu mengatakan, huwa khairun minni. Irtakabtu minadz-dzunub aksar mimma irtakaba. Ketika dia melihat anak-anak muda, maka dia mengatakan, luar biasa anak muda ini. Betapa bahagianya dia. Karena kenapa? Aku lebih banyak berbuat dosa dibandingkan dengan dia. Jadi ketika kita melihat orang tua, kita mengatakan orang tua tersebut itu lebih banyak berbuat pahala. Tapi saat kita melihat anak muda, maka yakinlah bahwa anak muda tersebut lebih sedikit berbuat dosa dibandingkan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Maka kita ini akan selalu hati-hati. Maka dosa yang paling pekat dikatakan seperti terus adalah ar-riya. Fa innakum usibtum. Jadi saat itulah maka terjadilah keriaan tersebut atau suudzon. Setelah ria maka ada suudzon. Apa suudzon tersebut? Berburuk sangka kepada orang lain. Maka kata Syekh tadinya, maka berbaik sangkalah pada orang lain. Kalau melihat orang tua, yakinlah orang tua itu yang terbaik. Tapi kalau melihat orang muda, yakinlah anak muda tersebut yang terbaik. Kita yang paling banyak berdosa. Jadi watatakalan watih bahwa Tuhannya ni Allah ya Rabbi pakallung han lagi konyan ni Allah. Dia sholat, kemudian dia banyak bersedekah, kemudian dia melakukan amal-amal yang baik. Jadi kita memuji-muji dia dibandingkan kita. Kenapa saya berbanyak berbuat dosa? Tapi ketika melihat anak kecil, jangan bandingkan dengan orang tua seperti itu. Saya lebih banyak berpahala, tidak. Ya Allah, betapa sedikitnya dia berbuat dosa dibandingkan dengan saya yang sudah hidup lama. Jadi kita akan selalu menata diri kita sehingga diri kita ini benar-benar kuat untuk menghadapi realitas kehidupan ini. Jadi kita akhirnya nanti kita tidak akan pernah melakukan buruk sangka terutama kepada orang-orang lainnya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, daripada hal yang menjadi keutamaan itu adalah lisan yang tidak terjaga. Jadi kata-kata ini laksana pedang. Sekali tebas maka dia akan terpotong. Lisan kita ini adalah kasaif. Ya. Illam taqtahu qata'aka. Apabila Anda tidak memotong lisan Anda, maka dia akan memotong Anda. Maka hati-hati. Jadi kalau kita bisa menjaga lidah kita, maka sebenarnya lidah ini akan bisa memasukkan kita kepada hal-hal yang benar. Tapi kalau lidah ini kita tidak bisa jaga, maka hati-hati. Gimana Ustaz kita jaganya? Kita kan berbicara, iya, tapi yang berbicara yang jelek. Ini kalau misalnya temuna, cimarut, dan juz amna lainnya itu menjadi bagian daripada pembicaraan kita, nah kapan kita bisa beristighfar? Jadi juz amna itu lebih hebat, lebih hafal dibandingkan dengan juz amma. Karena juz amma cuma dari amma tasalun sampai dengan an-nas. Tapi juz amna fasih betul 30 juznya. Karenanya hati-hati. Ya. Jaga lisan tersebut, kenapa? Karena lisan tersebut itu laksana pedang. Jadi jangan karena apa? Karena barang siapa yang barang siapa yang menjaga lisannya, maka sebenarnya dia sedang menjaga keimanannya. Kalau kita menulis, itu adalah bagian menulis di koran, itu malah kadang-kadang lebih kejam daripada lisan kita. Dan sebenarnya yang kita tulis itu adalah akibat daripada aktualisasi lisan kita. Jadi tangan ini juga bisa perpanjangan lisan kita tersebut. Makna lisan tersebut bukan lidah ini sebenarnya. Tapi kata yang kita keluarkan, baik itu kata yang bersuara atau kata yang tertulis. Malah kata yang tertulis itu lebih berbahaya daripada kata yang keluar. Karena kata yang tertulis tersebut untuk zaman sekarang ini itu bisa menyebar ke seantero dunia. Lewat dunia maya. Sementara kata-kata ini barangkali ini hanya terbatas untuk dengar saja. Tapi ini tulisan tersebut, fitnah yang kita lakukan, kemudian maki-maki yang kita lakukan itu bisa tersebar ke seantero dunia. Bukankah kehancuran sebuah negara tersebut akibat surat? Akibat koran. Nah karenanya jaga lisan tersebut, jaga tulisan kita. Mestinya kalau kita menulis, tulislah yang baik-baik. Kalau kita berbicara, bicaralah dengan baik-baik. Jangan-jangan dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak kita juga harus bisa menjaga lisan kita.
Dulu kalau masa-masa kecil kita, kalau kita lihat tersebut, kalau orang tuanya tuh mahir dalam temenak, anaknya juga ikut mahir. Tapi sekarang kita lihat di komplek-komplek itu sih, itu ini maaf cakap nih, di lorong kami itu di komplek Mutiara tuh anak-anak kecil tuh, ketika main tersebut, hanya itu orang temenak. Jadi ketika dia turun ke bawah sekali ke kampung itu, nah, dia tanya itu, nah, ya apa orang tuh bilang itu? Apa? Di mana mama? Oh, tadi Padma. Apa itu? Oh, itu susah kita terangkan semuanya. Tapi harus saya terangkan, itulah kata-kata yang tidak baik. Ketika kita mengatakan kata-kata yang tidak baik, kenapa tidak baik? Anak itu nanya. Maka di situ harus bijak kita menjelaskannya. Makanya lingkungan yang baik tersebut itu bisa menciptakan karakteristik anak-anak kita yang baik juga. Ini persoalannya kadang-kadang lingkungan kita nggak baik lagi. Makanya jaga lisan kita. Hal-hal yang kecil, hal-hal yang seperti temenak, cimarut seperti ini memang hal yang sederhana. Tapi justru hal yang seperti itu yang bisa membahayakan generasi kita. Coba lihat kadang-kadang urung yang sudah terbiasa seperti itu ketika terkejut yang astagfirullah. Tetagliin, astagfirullah, bukan astagfirullah, tapi malah yang lainnya. Kenapa? Karena sudah terbiasa seperti itu. Maka jaga lisan kita. Baik. Yang kelima adalah salah pergaulan. Ini bagi remaja-remaja dan kita juga. Ya. Salah pergaulan. Kenapa salah pergaulan? Karena kita, pribadi kita tersebut tergantung pergaulan kita. Di sana dikatakan bahwa ar-rajulu ala dini khalilihi. Jadi seorang laki-laki tersebut itu berada dalam proses khalilihi. Tergantung agama saudaranya, teman-temannya. Jadi kalau teman kita jahat, kita bisa terikut jahat. Itu lingkungan. Maka kalau lingkungan kehidupan kita di rumah tangga kita itu saling mengatakan sesuatu yang bejat-bejat, temenak dan cibarut, maka anak-anak kita juga seperti itu. Kalau anak-anak kita dan kita juga berada dalam lingkungan yang tidak benar, maka kita juga seperti itu. Kenapa? Karena memang ar-rajul ala dini khalilihi. Nah, karena hati-hati. Jangan sampai kita dan anak-anak kita tersebut itu bergaul dengan orang-orang yang tidak benar. Kalau salah pergaulan, ini berbahaya. Ini coba lihat. Anak-anak kecil tersebut sekarang, anak masih min tersebut. Saya dapatkan itu. Itu sudah ngelem itu. Padahal kita sendiri nggak tahu lem cap kemeng. Dan saya temukan tersebut. Dan saya kira biasa-biasa saja. Hai lem cap kemeng. Misalnya kan untuk sepatu. Tapi ternyata sudah dihirup. Nah itu saya temukan di sebuah desa tersebut. Dikejar oleh pemuda, saya bilang ngapain kejar anak kecil? Dibilang ini Ustaz nih. Apa ini kan lem? Lem ini yang berbahaya Ustaz. Memang waktu kita cium langsung seperti itu. Rupanya itu jadi itu juga. Maka hati-hati, itu anak kecil sekarang. Dan Aceh sudah 27% tersebut mengalami hal seperti itu. Data tahun 2015. Tahun sekarang wallahu alam saya mungkin lebih ini lagi. Seperti narkoba juga seperti itu. Kita pikir rokok, ternyata bukan rokok, tapi itu memang narkoba. Kenapa? Karena memang aspek sosial kita tidak jalan lagi di kampung-kampung. Kalau dulu kami itu di kampung tersebut, kalau anak-anak kecil itu yang rokok, itu abang leting tersebut atau yang lebih besar tersebut itu memarahi kita. Banyak kapi rokok. Maka dibuatlah mata seperti ini nih. Mata dibuat seperti ini, terlihat menanya, kemudian buat ini. Kita nggak mending rokok. Nah sekarang ada anak muda yang larang adik-adik tersebut, datang orang tuanya, yang dimarah bukan anaknya, tapi siapa? Yang memarahi anak-anak tersebut. Jadi sekarang kita tidak lagi menjadi anak komunitas. Jadi kalau di sekolah-sekolah juga seperti itu juga. Sekolah sekarang guru tidak bisa menjadi edukator lagi. Kenapa? Karena kalau salah itu malah dia yang salah. Berbahaya. Sedikit aja dimarahin data orang tuanya, kemudian anak-anak itu apa anak saya? Anak-anakku lahir dari istriku, aku yang kasih makanan. Apa urusannya? Bapak itu ngajar saja di sini. Dipikirnya ngajar itu susah.
mudah. Ada itu. Di Lumudin saya waktu itu jadi kepala lembaga bahasa. Karena dia merusak bahasa, maka didenda dia. Disuruh tulis, disuruh hafal 2 mufradat. Besok juga seperti itu. Akhirnya karena dia denda-denda terus kayak lama-lama. Akhirnya enggak kuat dia. Kemudian lapor pada orang tua, lapor pada Gus Samaun. Kupuyu hafal beratahan elongnya. Padahal cuma 2 mufradat setiap pagi itu. Tapi karena dia tidak hafal, asik main-main, asik nakal-nakal, ganggu orang lain, akhirnya bertumpuk-tumpuk hafal. Yang disalahkan apa? Penggerak bahasa. Tapi Musamun bijak orang sini, dia mengatakan, ini cowok ini berbeda gitu. Oh jangan. Karena dia. Tapi sekarang kita lihat guru-guru bagaimana dia. Nggak bisa diikuti. Kalau dulu mana ada itu. Matematik perkalian saja, maaf cakat, perkalian saja, itu kelas 4 min selesai perkalian 1 sampai 10. Kenapa kalau nggak bisa, dikulik perlu dipegang. Jadi ketika situ, sampai sekarang kita hafal. Saya pribadi sampai sekarang itu hafal perkalian 1 sampai 10 dan lain-lain sebagainya. Kenapa? Karena akibat dicubit ketika hafalan dulunya. Tapi sekarang kan tidak. Pertanyaannya, apakah ini salah asuh atau salah metode? Nah karena kan jangan salah pergaulan. Bergaul juga seperti itu. Maka datanglah ke pengajian, datanglah ke tempat-tempat pembelajaran. Ini maaf cakap, ini COVID tidak ada lagi. Ini mungkin Bapak bisa lihat, ini sudah jam 12 itu sudah masih merajalela orang-orang. 12 malam, tapi kalau ada COVID tersebut, jam ba'dal isya, semua itu di ruang rumah anak-anak belajar tersebut. Sekarang coba lihat anak-anak muda itu di kafe-kafe itu semua coba lihat. Ya. Oh mereka belajar tersebut, bisa dipastikan belajar itu. Kalau mau itu belajar ya nggak apa-apa, tapi kenapa tidak ada rumah lagi? Bahkan di kafe itu cowok dengan cewek itu sudah di situ. Jam-jam 12 malam, jam 1 malam tersebut. Kenapa tahu Ustadz? Suatu kali setelah ada habis acara di IAIN tersebut, saya dengan Ustadz Daniel, kemudian Pak Warik satu tersebut, itu bawa pematerinya jam 1 malam di sekitar Lusma ini. Masih banyak anak-anak gadis dan cowok-cowok itu yang masih minum di situ. Bukan di sini, tapi di Aluawi, di kafe-kafe Aluawi sana. Terkejut saya, Aluawi kok menteng lagi? Akhirnya tidak lama saya bawa tamu pusat tersebut, langsung ke hotel Malay itu. Setelah dikasih materi, karena sudah sampai jam 11 malam, kemudian bawa saya sampai jam 11 malam, jam 12:30, saya bilang sama Pak Warik satu, nyepah ada baju ke di hotel yang kayak gitu. Mudah-mudahan jangan tanya apa-apa dia. Memang nggak tanya apa karena dia udah ngantuk. Tapi itu malu kita nanya. Makanya jangan ngundang COVID-19 sekali lagi dengan kemaksiatan yang kita lakukan. Maka bersyukur COVID tersebut sudah hilang, maka kita harus bisa melakukan aktivitas ibadah kita harus lebih kuat lagi. Kalau dulu kita istighfar, sekarang lebih banyak lagi kita istighfar. Nah, jangan seperti ketika tsunami juga seperti itu. Ketika pas masa tsunami semua ke masjid orang, tapi setelah tsunami Tuha ada ngadun dong. Berbahaya. Nah, karena coba sekarang ketuk hati kita agar kita benar-benar mendapatkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir adalah mata yang berkhianat. Mata ini anugerah Allah Subhanahu wa taala. Mata ini untuk melihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Mata ini untuk bisa memantau sesuatu yang baik. Mata ini untuk belajar, bukan untuk melihat sesuatu yang tidak baik. Nah, karenanya ada aplikasi-aplikasi yang tidak baik itu dihapus semuanya itu dan tidak baik. Kenapa? Karena dengan aplikasi tersebut justru ilmu tidak akan masuk ke otak kita. Tafai Quran teman-teman, karena aplikasi yang kita lihat tersebut itu tidak benar. Aplikasi haram. Aplikasi yang tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karenanya buang semua aplikasi tersebut, maka kita akan bisa masukkan aplikasi Al-Quran. Itu akan lebih baik. Maka mata yang berkhianat itu lebih kejam daripada pedang yang memutuskan leher orang. Kalau leher orang itu bisa satu dengan mata ini bisa ratusan orang.
Kenapa? Karena dengan mata ini bisa menyadap apa saja yang ada di depan kita, dan kita bisa mengenal apa saja di depan kita, baik buruknya, itu akan kita kumpulkan semuanya. Nah, karenanya jaga mata kita agar mata kita ini mendapatkan pancaran pandangan yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ini kalau memang ada pertanyaan kita lanjutkan, kalau tidak ada satu hal lagi yang akan saya sampaikan, bahwa sesungguhnya untuk bisa menjaga diri kita dan batin kita hanya satu, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu, istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan istighfar tersebut itu kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan istighfar akan bisa menyelesaikan penyakit ada pada diri kita. Dan istighfar itu akan bisa membuat diri kita teringat pada diri kita yang sebenarnya. Dan istighfar kita akan sadar bahwa kita adalah makhluk. Dan istighfar kita akan sadar bahwa kita akan kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, kemana lagi kita akan mencari ampunan tersebut? Kalau bukan karena ridha Allah dan kasih sayang Allah, kemana lagi kita akan jemput kasih sayang tersebut? Umur kita sekarang sudah tua. Ya, badan kita sekarang sudah bau tanah. Pikiran kita sudah mulai menurun kekuatannya. Kalau kita tidak kembali kepada Allah, kemana lagi kita akan kembali? Maka ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi yakinlah kita nantinya juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena cobalah kita berpikir, bejernihkan diri kita bahwa istighfar ini insyaallah akan menepis semua yang kita katakan tadi, yang 7 tadi. Semua yang kita lakukan itu insyaallah akan tertepis semuanya, dan kita akan kembali pada fitrah kita. Apa fitrah kita? Kesucian kita. Kita adalah manusia, kita insan, dan kita adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Kemuliaan kita ada pada otak dan pada iman, akal dan keimanan tersebut. Maka pertahankan akal kita itu pada jalurnya dengan kekuatan iman dalam dada. Insya Allah dengan kekuatan akal yang jernih dan lurus, maka insya Allah akan bisa kita perhatikan iman kita yang benar. Tapi kalau tidak seperti itu, hati-hati. Allah bukan hanya mencabut rahmat dan nikmatnya pada satu orang saja, pada satu keluarga saja, pada satu suku saja, tapi bisa pada satu bangsa Allah akan bisa mencabut nikmat-nikmat tersebut. Coba lihat bagaimana Rum itu diguling oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ini misalnya Filipina, kita lihat seperti itu. Yang dulunya 100% Islam, tapi sekarang tinggal 2% saja. Sedih lah. Maka jangan terulang seperti itu. Maka berdoalah pada Allah Subhanahu wa taala agar kita benar-benar mendapatkan diri kita secara fitrah, suci kita. Saya kira demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon ampun atas segala kekhilafan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in, nastaghfirullah wa lakum. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.